Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rogan Farocil dengan NIM 073023000076 ingin mempresentasikan tes peralatan tambang. Ini pertama ada tuh kondisi lokasi. Pemilihan peralatan tambang berdasarkan kondisi penting untuk memastikan keselamatan, efisiensi, dan produktivitas operasi tambang. Pemilihan peralatan yang dipertimbangkan adalah itu ada ketinggian, variasi suhu, curah hujan, tipe dataran, akses, dan listrik. Dan itu ada terus ada karakter deposit. Karakter deposit itu berdasarkan dari kondisi deposit mineral. Sangat penting untuk memastikan efisiensi dalam operasi penambangan. Kondisi deposit mineral dapat bervariasi, termasuk kedalaman, kepadatan, ke- kekakuan, tekstur, dan kontaminan. Terus ada parameter. Parameter itu pemilihan tipe atau metode penambangan berdasarkan parameter tambang adalah langkah kunci dalam perencanaan dan eksekusi operasi penambangan. Parameter tambang meliputi karakteristik geologi, geoteknik, ekonomi, dan lingkungan, yaitu satu batas lahan, dua tingkat produksi, tiga kualitas produksi, empat umur tambang, lima reklamasi, enam target pengembalian modal, tujuh ketersediaan dana. Terus ada sistem penambangan. Sistem penambangan itu pemilihan peralatan tambang sangat dipengaruhi oleh sistem atau metode penambangan yang digunakan. Metode penambangan yang berbeda memerlukan jenis peralatan yang berbeda untuk memastikan operasi yang efisien, aman, dan produktif. Berikut beberapa sistem atau metode penambangan, yaitu ada pit, terus open pit, strip, contour, mountain top remove, terus lancer, dan underground. Terus ada satuan operasi. Pengertiannya tuh ta, ta, tahap dasar yang digunakan untuk menghasilkan mineral atau batu bara bersama dengan keterlibatan tahap pendukung. Terdapat operasi produktif di mana tahap-tahap yang memiliki kontribusi langsung terhadap ekstraksi mineral atau batu bara berupa siklus produksi. Dan terdapat operasi pendukung yaitu tahapan yang mendukung siklus produksi. Bahasan soal 2 itu ada scraper. Scraper adalah alat berat yang berfungsi untuk menggeruk, mengangkut, dan menambur tanah hasil penggerukan secara berlapis. Scraper dapat digunakan sebagai alat pengangkutan untuk jarak yang relatif jauh pada tanah data dengan pergerakan roda ban. Macam-macam scraper itu ada dua, motor scraper dan towed scraper. Towed scraper dalam operasi ditarik bulldozer karena memang tidak bermesin. Tenaganya diambil dari bulldozer. Towed scraper jarak angkut tidak lebih dari 500 meter. Towed scraper umumnya ditarik crawler traktor dengan kekuatan mesin 300 horsepower atau lebih. Scraper jenis ini dapat menampung material 8 sampai 30 meter kubik. Motor scraper. Motor scraper dalam pengoperasiannya ada yang menggunakan mesin tunggal atau front dan ada yang menggunakan mesin ganda, front and rear. Scraper yang bermesin tunggal harus dibantu pendorong, yaitu bulldozer, grader.
Motor grader atau sering disebut grader adalah alat berat yang digunakan untuk meratakan tanah dengan menggunakan pisau berukuran panjang yang terpasang di bagian bawah unit. Motor grader biasanya digunakan dalam pemeliharaan bangunan, jalan raya, dan jalan tak beraspal untuk disiapkan bagian lebar untuk aspal serta kegunaan lainnya. Fungsi grader. Fungsi grader utama dari motor grader adalah melakukan perataan permukaan tanah dengan presisi tinggi. Selain perataan, motor grader juga dapat digunakan untuk pemadatan tanah. Motor grader dilengkapi dengan roda penggilas atau pisau penggilas di bagian belakangnya yang dapat digunakan untuk memadatkan tanah. Motor grader juga memiliki fungsi untuk membersihkan permukaan tanah dari material yang tidak diinginkan, seperti bebatuan, puing, dan limbah konstruksi lainnya. Lanjut ke soal 3. Siklus operasi. Persiapan awal. Pemeriksaan alat. Sebelum memulai operator harus memeriksa kondisi dozer, termasuk sistem hidrolik, bilah, dan mesin. Penentuan lokasi kerja. Menentukan area yang akan dikerjakan dan merencanakan rute yang akan diambil. 2. Penggalian dan pemindahan tanah. Metode dozing. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan seperti downhill dozing, memanfaatkan gravitasi untuk memindahkan tanah ke bawah. High wall dozing, menggali tanah curam dengan hati-hati untuk mencegah longsor. Trench dozing, membuat dinding di sisi bilah untuk mencegah tanah tumpah saat menggali. Terus yang ketiga, pengangkutan material, pemindahan tanah. Setelah tanah digali, dozer akan memindahkan material ke lokasi yang diinginkan. Pengaturan material, mengatur dan meratakan tanah di lokasi baru sesuai dengan kebutuhan proyek. Yang keempat, penyelesaian dan pembersihan. Pemeriksaan akhir, memastikan bahwa area kerja telah diratakan dan material telah dipindahkan dengan baik. Pembersihan alat. Setelah selesai, doser harus dibersihkan dan diperiksa kembali untuk memastikan tidak ada kerusakan. Yang kelima, evaluasi dan pelaporan. Evaluasi kinerja. Mengukur produktivitas dan efisien dari siklus operasi yang telah dilakukan. Pelaporan. Membuat laporan mengenai hasil kerja dan kondisi alat untuk perawatan selanjutnya. Dump truck. Dump truck merupakan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut material seperti kerikil, batu, pasir, tanah, hasil tambang, dan material lainnya. Untuk mengisi muatan dari dump truck ini biasanya digunakan alat menguat untuk membongkar, biasanya akan bekerja sendiri dari mobil tersebut. Siklus operasinya. 1. Persiapan dan mobilisasi. Persiapan sebelum memulai siklus, dump truck harus dalam kondisi baik, termasuk pemeriksaan mesin, rem, dan sistem hidrolik. Mobilisasi. Dump truck bergerak menuju lokasi muatan. Yang kedua, pengisian atau loading. Proses muat dump truck diposisikan di dekat alat berat seperti eskavator atau loader yang akan memuat material ke dalam bak dump truck. Waktu yang dipergunakan untuk mengisi dump truck dengan material ini tergantung pada kapasitas alat muat dan jenis material. 3. Transportasi. Perjalanan ke lokasi buang. Setelah bak terisi, dump truck bergerak menuju lokasi pembuangan. Kecepatan dan jarak. Waktu yang dihabiskan dalam perjalanan ini tergantung pada jarak ke lokasi buang dan kecepatan kendaraan. Yang keempat, pembuangan atau dumping. Proses bongkar sesampainya di lokasi buang, dump truck diparkirkan dan bak dump truck diangkat untuk membongkar material. Waktu bongkar. Waktu yang diperlukan untuk membongkar muatan yang dapat bervariasi, tergantung pada jenis material dan prosedur pembuangan. Kelima, kembali ke lokasi muat. Return. Perjalanan kembali. Setelah membongkar dump truck, kembali ke lokasi muat untuk mengulangi siklus. Waktu yang dihabiskan untuk kembali ke lokasi muat yang juga tergantung pada jarak.
Siklus ulang. Setelah kembali ke lokasi muatan, proses diulang dari langkah pengisian hingga pembuangan. Komponen dump truck, yaitu yang nomor satu itu ada canopy spill guard, yang kedua tuh dam body, yang ketiga tuh rock ejector, yang keempat final drive, yang kelima rail wall, yang keenam oil cylinder, yang ketujuh hydraulic tank, yang kedelapan front wheel. Bahasan soal nomor 4. Front end loader. Front end loader adalah alat berat yang dirancang untuk mengangkut dan memindahkan material lepas seperti tanah, pasir, kerikil, puing-puing, atau material lainnya. Alat ini terdiri dari traktor besar yang dilengkapi dengan bucket atau seperti ember di bagian depan yang dapat dinaikkan, diturunkan, atau dimiringkan menggunakan sistem hidrolik. Siklus operasinya: satu, persiapan dan mobilisasi. Persiapan awal sebelum memulai, operator melakukan pemeriksaan rutin pada mesin termasuk sistem hidrolik, rem, dan ban. Mobilisasi: front end loader bergerak menuju lokasi kerja atau area muat. Pengisian loading. Posisi front end loader diposisikan di dekat tumpukan material seperti tanah, pasir, kerikil, atau material lainnya. Menggali. Bucket loader masuk ke dalam tumpukan material untuk mengambil. Muatan: operator harus memperhatikan sudut dan kedalaman bucket agar dapat mengisi dengan efisien. Mengangkat: setelah bucket terisi, loader mengangkat bucket ke posisi yang aman untuk transportasi. Transportasi atau hauling. Pergerakan ke lokasi buang. Front end loader bergerak menuju lokasi pembuangan. Meskipun loader biasanya tidak digunakan untuk mengangkut material jarak jauh. Dalam beberapa kasus, mereka dapat memindahkan material ke lokasi yang lebih dekat. Kecepatan dan stabilitas. Operator harus menjaga kecepatan dan stabilitas saat bergerak, terutama jika muatan berat. Yang keempat, pembuangan atau dumping. Posisi di lokasi buang. Setelah tiba di lokasi pembuangan, loader diposisikan dengan baik untuk membongkar muatan. Membongkar: operator mengangkat bucket dan memiringkan untuk membuang material. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan material terbuang dengan baik dan tidak merusak area sekitar. Yang kelima, kembali ke lokasi muatan. Return, perjalanan kembali. Setelah membongkar front end loader, kembali ke lokasi muatan mengulangi siklus. Waktu yang dihabiskan untuk kembali tergantung pada jarak dan kondisi jalan. Yang keenam, siklus ulang. Setelah kembali ke lokasi muatan, proses diulang dari langkah pengisian hingga pembuangan. Sistem penggerak. Pertama, sistem hidrolik menggunakan pompa hidrolik untuk menghasilkan tekanan yang menggerakkan silinder hidrolik yang berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan bucket serta menggerakkan lengan loader. Kedua, front end loader dapat menggunakan pergerakan roda depan atau pergerakan roda semua untuk memberikan traksi dan stabilitas, terutama mesin dengan sistem penggerak dan mengatur kecepatan serta torsi. Selain itu, roda dan sistem suspensi dirancang untuk memberikan traksi yang baik dan kenyamanan saat beroperasi di permukaan yang tidak rata. Kontrol operator dilakukan melalui joystick dan pedal yang memungkinkan pengaturan gerakan bucket dan kecepatan loader. Dengan semua komponen ini, front end loader dapat melakukan tugas pemindahan material dengan efektif dan efisien. Hydraulic excavator. Hydraulic excavator adalah jenis ekskavator yang mengandalkan sistem hidrolik yang dapat digunakan untuk menggali tanah, memuat material ke dump truck, mengangkat material, mengikis tebing, dan meratakan. Bahkan karena mampu mengerjakan banyak pekerjaan, alat ini disebut alat multifungsi. Jenis ekskavator ini paling sering ditemukan pada kegiatan pertambangan. Siklus operasi. Penggalian digging. Posisi awal, ekskavator diposisikan di area yang akan digali. Menggerakkan bom. Operator mengangkat bom untuk mengatur posisi bucket di atas tanah. Menurunkan bucket. Bucket diturunkan ke dalam tanah dengan menggerakkan silinder hidrolik. Menggali. Bucket ditarik ke belakang untuk
menggali material. Operator dapat mengatur sudut dan kedalaman penggalian dengan menggunakan arm dan home. Mengangkat material. Mengangkat bucket. Setelah bucket terisi material, operator mengangkat bucket dengan menggerakkan bom ke atas. Mengatur posisi. Bucket diangkat ke ketinggian yang sesuai dengan memindahkan material ke lokasi yang diinginkan. 3. Memindahkan material. Memutar struktur. Operator memutar bagian atas eskavator untuk mengarahkan bucket ke lokasi pembuangan. Menggerakkan bucket. Bucket dipindahkan ke posisi pembuangan dengan menggerakkan ARM. Membuang material. Menurunkan bucket. Bucket diturunkan ke lokasi pembuangan. Membuka bucket. Jika bucket dilengkapi dengan mekanisme pembukaan operator dan dapat membuka bucket untuk membuang material. Jika tidak, bucket cukup diturunkan untuk memeriksa material jatuh. Kembali ke posisi awal. Mengangkat bucket setelah membuang material. Bucket diangkat kembali. Kembali ke posisi penggalian. Operator memutar kembali eskavator dan menurunkan bucket untuk memulai siklus berikutnya. Pengulangan siklus. Siklus ini diulang sesuai kebutuhan hingga pekerjaan penggalian atau pemindahan material selesai. Setiap siklus dapat disesuaikan berdasarkan jenis material, kedalaman, penggalian, dan kondisi medan. Sistem pergerakan. Sistem penggerak. Sistem penggerak hidrolik eskavator terdiri beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk memungkinkan alat ini beroperasi dengan efisien. Pertama, sistem hidrolik menggunakan pompa hidrolik untuk menghasilkan aliran fluida yang menggerakkan silinder hidrolik yang mengontrol gerak bom, arm, dan bucket. Kedua, sistem pergerakan dapat berupa crawler atau rantai yang memberikan stabilitas dan traksi di medan yang tidak rata, atau roda untuk mobilitas yang lebih cepat di permukaan keras. Ketiga, mesin diesel berfungsi sebagai sumber tenaga utama, menggerakkan pompa hidrolik dan sistem penggerakan. Selain itu, sistem kontrol yang terdiri dari joystick dan pedal memungkinkan operator untuk mengendalikan semua fungsi ekskavator dengan presisi. Beberapa ekskavator juga dilengkapi dengan sistem suspensi untuk meningkatkan kenyamanan dan stabilitas saat bergerak di medan yang tidak rata. Dengan kombinasi semua komponen ini, hidrolik ekskavator dapat melakukan tugas penggalian dan pemindahan material dengan efisien. Kesimpulannya, pemilihan dan pengoperasian alat berat yang tepat seperti hidrolik ekskavator sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. Penggunaan alat yang efisien dapat mempercepat proses penggalian dan pemindahan material, mengurangi waktu henti, serta minimaliskan kerusakan pada lingkungan sekitar. Selain itu, pelatihan operator yang baik dan pemeliharaan rutin alat juga berkontribusi pada kinerja optimal dan umur panjang alat dengan menginteraksikan teknologi modern, seperti sistem kontrol otomatis dan pemantauan kinerja. Tambang dapat mencapai efisien yang lebih tinggi, meningkatkan keselamatan kerja, dan menghasilkan